Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Yesus konsisten benci babi. Wah, wah, wah. Kita akan langsung tonton videonya dan bisa akan kita komentari. Isa alaihissalam pun ketika di Alkitab ini mengusir roh jahat, dia buangnya bukan ke sapi atau kambing, dia buangnya ke babi karena dia tahu. Shalom again, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali ya seorang mantan pendeta ngakunya, namanya Pendeta Yu. Tapi setelah penelusuran sekali lagi ternyata didapati bahwa beliau bukanlah pendeta. Dan sudah dikonfirmasi sama gereja yang dia mengaku-ngaku pendeta. Kali ini yang saya mau luruskan adalah soal di mana Sebiasa Luis ya selalu hujahnya tuh lari kepada pribadi orangnya gitu kan. Oh, ini bukan mantan pendeta, ini apa ya itu ya guys ya. Sebenarnya gini guys ya, yang tengok tuh sebenarnya adalah argumentasinya ya, apakah argumentasi logis atau tidak ya. Nggak penting apakah dia mantan pendeta atau bukan mantan pendeta gitu kan. Kalau percuma kalau pendeta kalau argumentasi ngawur gitu. Jadi Luis ini melihat sesuatu tuh gini, jadi dia tuh pengen memframing kalau ini bukan mantan pendeta, lalu karena itu pasti ngawur apa narasinya, bukan begitu ya. Dia bukan dilihat dari pendeta atau bukan pendeta, dan selagi ya dia tidak pernah bisa membuktikan apakah orang ini bukan mantan pendeta apa tidak, karena dia hanya berasumsi dan hanya dengan melihat medsos gitu, dan intinya tidak langsung meliti secara dalam gitu kan. Kita tuh kalau mau memastikan seseorang tuh memang betul mantan pendeta apa bukan tuh kan gitu caranya ya kan, hanya melihat sekilas saja guys. Jadi itu sudah banyak sebutkan video saya kalau jadi metodologinya dalam untuk menentukan apakah seorang ini betul-betul mantan pendeta apa bukan tuh absurd gitu, karena bukan investigasi yang tuntas gitu. Hanya investigasi pun bukan bisa dikatakan gitu, karena cuma hanya melihat dari potongan-potongan medsos ya kan, atau cuma dengar pengakuan sepihak gitu kan. Bisa kata dia kan dapat klaim dari gereja misalkan, itu kan klaim sepihak namanya. Jadi klaim sepihak dari siapa tadi ini kan, dari mantan pendeta tadi begini, lalu kata dia ada klaim dari gereja juga yang tempat dia di situ katanya itu kan klaim sepihak. Jadi sama-sama klaim sepihak, lalu dia membenarkan klaim sepihak dari pihak gereja. Ini kan bisa dibenarkan guys. Nah, jadi itulah Luis metodenya kan. Jadi dia tuh memang absurd gitu. Hanya memakai klaim sepihak saja guys. Jadi itu juga bisa dipakai untuk membenarkan hujahnya gitu kan, tentang siapakah orang ini gitu. Nah, beliau mengatakan bahwa Yesus tuh konsisten dalam membenci babi. Di mana-mana itu yang ada konsisten membenci mantan, cuy. Di sini konsisten membenci babi. Kita langsung aja dengar videonya. Nah, tapi kalau kita ini PL dan PB ini menjadi sebuah kesatuan, harusnya kita tetap mengikuti. Memang sederhana nih soal makanan babi, tapi konsisten membenci mantan. Guys ya, kalau ini satu lagi absurd Luisnya kan, kalau mantan anda itu ya, ini sedikit ini sedikit lebar dari topik guys. Konsisten memilih mantan, emangnya mantan kita selamanya adalah yang kita ya. Misal kalau ada gini nih, kita punya mantan ya atau pacar ya, nah, cuman karena mantan kita ini dijodohin sama orang tuanya ya kan. Nah, jadi kita tuh kita susah melawan orang tua, apalagi waktu itu kita kondisi belum mapan segala macam. Ibaratnya kita mau bersaing pun kalah sama yang dijolokkan itu, ya kita bisa apa? Nah, apa kita membenci mantan itu? Tidak, gitu kan? Karena ya kita sayang dia, cuman karena gitu kejadiannya ya kan, dijodohkan orang tua, kita mau bisa bilang apa? Jadi nggak selamanya orang tuh benci mantan ya kan. Luis jadi Luis mungkin dia kena korban guys ya, mungkin sama mantannya dia begitu, makanya dia posisi benci mantan gitu kan. Padahal ada juga mantan-mantan yang sampai sekarang tuh orang tuh masih sayang sama mantannya gitu kan. Dalam artian minimal sebagai teman lah gitu kan. Jadi
kok saya jujur ya, saya tidak pernah benci mantan-mantan saya gitu kan. Waktu saya zaman jahiliyah dulu kan, saya tuh adalah masih zaman jahiliyah dulu, saya memang dulu pacaran guys. Itu saya sesali sekarang ya. Jadi nggak ada guna pacaran. Jadi pokoknya bagi anda tuh nggak usah pacaran deh, langsung nikah aja. Taruh langsung nikah. Jadi saya tidak pernah benci mantan-mantan saya. Kenapa? Karena saya tahu ya, semuanya itu adalah makhluk Allah ya. Kita tuh tidak diajarkan untuk membenci siapapun itu, termasuk mantan kita ya. Jadi ya, kita selalu doakan yang terbaik untuk mereka ya, agar mereka tuh bersama pasangannya sekarang itu agar menjadi keluarga yang sekiranya wadah warahmah, sehingga menghasilkan generasi-generasi yang mana itu berguna bagi bangsa, agama dan negara. Ini saya doakan guys, agar anak-anak dan anak-anak mereka menjadi generasi yang penerus yang membela bangsa ini, membela agama Islam dan tentu yang itu akan intinya adalah membantu manusia juga gitu kan. Jadi tidak ada masalah sama mantan gitu ya kan. Kita kan sama manusia, itu kan hanya masa lalu ya. Jadi kalau mantan kita jelek dalam artian akhlaknya, kita doa semoga dia berubah. Jadi ya dia tidak ada tidak ada dendam masa lampau. Itu hanya masa lampau yang harus kita, ibaratnya kita tuh harus move on. Jadi ya lupakan saja, dalam artian yang buruk-buruknya ya, kenanglah ya sebagai manusia yang manusia yang baik, sehingga kita tuh mudah maafin orang gitu. Kalau ada sakit mantan ya ya orang kan bisa berubah gitu, dan mungkin waktu itu dia kilaf, dan intinya adalah apapun terjadi di masa lampau ya kita harus maafkan sebagai manusia gitu. Dan kita doakan yang terbaik dan bagi diri kita juga gitu kan. Jadi kan semua sudah pada pasangan masing-masing, jadi ya sudah, kita jalani saja gitu kan. Yang penting kita semua berusaha agar gimana bangsa negara agama kita itu menjadi baik ke depannya guys. Itu pentingnya. Ini kok ngomongnya agak godah loh. Isa alaihissalam pun ketika di Alkitab ini mengusir roh jahat, dia buangnya bukan ke sapi atau kambing. Ini buangnya ke babi, karena beliau tahu ini bahwa babi ini tidak dimakan oleh manusia. Artinya Isa sendiri sebenarnya konsisten. Ya, alasan beliau mengatakan bahwa Yesus itu membenci babi adalah gara-gara dia mengusir setan dan masuk ke dalam babi. Lah, apakah ini bisa menjadi dasar bahwa Yesus tolong ya, kalau salah nih Ustaz ini ada ngomong benci babi ya. Coba kita putar ulang lagi ya. Saya lupa guys. Kayaknya nggak ada deh kata-kata benci babi ya kan. Tolong lagi ya. Di sini konsisten membenci babi. Kita langsung aja dengar video. Ada nggak kata-kata benci babi? Nah, tapi kalau kita ini PL dan PB ini menjadi sebuah kesatuan, harusnya kita tetap mengikuti. Memang sederhana nih soal makanan babi, tapi toh Isa alaihissalam pun ketika di Alkitab ini mengusir roh jahat, dia buangnya bukan ke sapi atau kambing. Ini buangnya ke babi, karena beliau tahu ini bahwa babi ini tidak dimakan oleh manusia. Artinya Isa sendiri sebenarnya konsisten. Nggak ada kan kata-kata orang ini mengatakan bahwa Isa benci babi, kan nggak ada guys. Luis ini pandai aja gitu kan. Jadi dia menambah kata-kata orang yang tidak ngomong gitu, disebutnya ngomong gitu guys. Ini Luis ini parah ngomongnya, fitnah ngomong luar biasa guys. Ya, alasan beliau mengatakan bahwa Yesus itu membenci babi adalah gara-gara dia mengusir setan dan masuk ke dalam babi. Lah, apakah ini bisa menjadi dasar bahwa Yesus membenci babi gara-gara dia mengusir setan kepada babi? Bagaimana ceritanya cuy? Kita langsung analisa teksnya saja. Dalam Markus 5 ayat 8-13 dikatakan, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Kalau dilihat di sini, kita harus tahu bahwa waktu itu Yesus berjumpa dengan seseorang yang kerasukan setan. Dan Yesus menanyakan, "Siapa namamu?" Dan kemudian dia mengatakan, "Aku Legion." Kita tahu bagaimana Legion adalah pasukan yang banyak banget.
Jadi dalam diri orang ini banyak sekali setan yang merasukinya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin bisa jadi orang tuanya terikat dengan iblis atau dia sendiri memiliki ikatan dengan iblis sehingga tubuhnya dikuasai oleh iblis. Nah gini ya, jadi kenapa itu setan itu mau atau suka bersarang di tubuh orang ini ya? Tentu setan itu milih-milih mangsa, guys. Dia adalah orang tuh layak dia untuk dimasuki gitu kan. Iblis kan suka ganggu orang-orang yang dia menurut dia tuh bukan juga tempatnya ganggu ya, tapi juga kayak berteman gitu, guys ya. Jadi kalau ada orang-orang kesukaan setan itu artinya iblis tuh senang dengan dia. Dalam artian ya memang temannya gitu, guys, ya kan? Suatu yang disukainya orang ini gitu kan. Orang ini dia suka, makanya dia mau masuki orang ini gitu kan. Berarti orang ini pertahanannya lemah. Mungkin orang ini jauh dari Tuhan gitu kan. Sehingga dia iblis tuh karena orang dari Tuhan itu kan iblis tuh gampang masukinya, guys. Karena orang ini nggak punya pegangan untuk menolak itu kan. Sistem kepercayaan untuk menolak setan itu. Jadi setan itu intinya adalah kita harus paham bahwa setan itu menyukai suatu wadah ya, tempat, mau orang mau hewan atau apapun itu ya, bangunan yang cocok dengan dirinya gitu, yang dia merasa ini memang tempat yang enak, yang nyaman buat aku gitu kan. Makanya setan mau berdiam di dalam orang itu gitu ya. Jadi siapapun dimanapun setan berada, itu berarti dia nyaman dengan tempat itu, nyaman dengan orang itu, nyaman dengan hewan itu, dan apapun itu yang tempat setan bertempat tinggal atau masuki, berarti itu kuncinya ya. Jadi berarti suatu yang disukai ini adalah suatu yang, jadi kalau kita tahu ya logikanya ya, kalau setan saja suka di situ, berarti ada sesuatu yang salah dengan orang, hewan atau tempat itu gitu kan. Ada yang salah gitu, guys. Kenapa bisa setan bisa di situ senangnya? Artinya misal kalau orang berarti orangnya jauh dari Tuhan. Kalau tempat berarti tempatnya memang tempat yang jarang didoakan, atau tempat yang jarang diibadahi gitu. Tempat-tempat yang mana itu memang manusia tuh jarang menyebut nama Tuhan di situ, ya kan? Atau hewan-hewan yang diharamkan Tuhan gitu kan. Nah, jadi tempat-tempat itu yang jauh dari Tuhan, atau pokoknya mau tempat, mau orang, mau hewan yang jauh dari Tuhan, yang jarang diibadahi ya, jarang disebut nama Tuhan di dalamnya, intinya jauh dari Tuhan, itu akan disukai oleh setan dan iblis. Itu kuncinya, guys. Dan Yesus itu nyebrang itu untuk khusus mau lepaskan orang ini dari jeratan setan. Betapa berharganya satu jiwa ini bagi Yesus. Kemudian Yesus datang untuk mau usir setan ini. Tetapi dalam percakapan ini, sekali lagi saya katakan, belum ada tendensi sedikit pun Yesus membenci babi. Dia hanya mau mengusir setan. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa Yesus mau mengusir setan dari orang ya? Karena bagi kita ya, nggak layak orang jadi kita nih kan selalu digoda setan, guys ya. Setan tuh berusaha mencari teman untuk mereka ke neraka. Sehingga dan kita Yesus tentu nggak rela ada manusia masuk neraka. Karena manusia tuh sebenarnya kan kampungnya di surga, seperti kampung kita dulu ada Nabi Adam dan Hawa. Jadi seharusnya manusia tuh selamatkan gitu kan, harus masuk surga. Makanya Yesus nggak rela ya ada manusia yang dirasuki setan. Karena kalau manusia dirasuki setan kan berarti kan setan suka dengan manusia ini, sehingga akan membuat manusia ini makin dekat dengan setan gitu, dikendalikan setan. Jadi kalau udah setan mengendalikan manusia kan dia bisa terjumus dalam dosa, karena sudah tidak ada kontrol pada dirinya, karena yang kontrol dirinya adalah setan. Dan setan itu selalu mengarahkan kepada hal-hal buruk, hal-hal yang menjadikan manusia kepada neraka, guys, gitu, untuk berbuat dosa gitu kan. Makanya Yesus harus keluarkan ini dari, meskipun setan suka dengan manusia ini, tapi tetap tidak layak oleh Yesus gitu kan, karena tempatnya bukan di situ, meskipun setan itu nyaman di situ gitu kan.
Di ayat 10 ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Perhatikan baik-baik bagaimana di situ iblis atau Nah, ini ya kalau saya perhatian baik gini ya. Ya Anda harus banyak bertanya guys. Jadi kita tuh harus kurios gitu kan, harus kepo, harus banyak mempertanyakan, kritis lah ya. Kenapa? Anda pernah bikin nggak? Kenapa setan itu meminta Yesus untuk jangan dibuang atau diusir keluar dari tempat itu? Berarti ada sesuatu yang salah dengan tempat itu, alias ada sesuatu yang setan sukai di tempat itu, ya. Jadi lingkungannya, pasti lingkungannya, orang-orangnya, lingkungannya gitu kan, atau apapun yang di dalamnya. Jadi tempat itu adalah tempat yang disenangi setan, maka saya tuh nggak mau jauh-jauh dari tempat itu gitu loh, ya. Makanya itu alasan kenapa setan tuh ada di situ, ya. Kan tempat itu begitu menyenangkan bagi dia, orang-orangnya, ya, lingkungannya. Nanti kita akan lihat ya, ada faktor apa lagi yang membuat setan tuh betah di situ, guys. setan itu memohon pada Yesus, tolong jangan usir saya keluar dari daerah itu. Karena kemungkinan besar memang di situ adalah daerah di mana banyak orang yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bukan hanya orang, tapi lingkungan, environment gitu guys ya. Ya, environment. Karena gini, kalau misalnya hanya orang saja, ya kan harusnya kan legend tuh banyak. Ingat ya, legend tuh banyak. Kenapa hanya orang ini saja dimasukin? Ya kan? Harusnya kan semua orang dibagi rata. Misalnya satu legend di orang ini, satu lagi di orang lain gitu kan. Nah, jadi nggak melulu orangnya saja gitu. Atau ya mungkin orangnya ya siapa yang suka setan. Berarti orang itu saja yang di apa? Yang karena ini kan setan tuh kan dia tuh adalah bertugas menggoda manusia agar manusia ini terjerumus dalam dosa sehingga akan menemani nanti dalam neraka gitu. Sehingga targetnya adalah manusia, makanya dirasuki manusia gitu kan. Nah, cuman tempat tinggalnya memang di daerah situ bisa di apa? Dia tinggal di ya sama kayak kita lah. Kita kan bertempat tinggal. Mereka juga begitu setan ini kan. Nah, dari di suatu wilayah guys. Jadi wilayah itu adalah tempat yang setan sedangin untuk tempat tinggal. Kenapa? Karena lingkungannya memang mendukung gitu. Banyak hal buat setan itu nyaman di situ. Nah, contohnya kayak manusia ini juga lingkungannya. Jadi memang di situ tuh ada orang-orang ini melakukan banyak hal yang Allah larang gitu kan. Ini bukan hanya tempat ini orang itu jauh dari Tuhan atau tempat ini orang ini jarang banyak tidak beribadah kepada Tuhan, tapi juga mereka melakukan hal-hal yang Tuhan larang gitu. Nanti kita lihat apa yang jadi apa yang dilakukan penduduk itu sehingga itu yang dikaruniai sebagai dilarang oleh Tuhan, guys. Dan situ daerah di situ kemungkinan memang banyak orang-orang yang mengikatkan dirinya dengan iblis. Jadi Luis ini fokusnya ada pada orang, enggak. Kalau orang-orang poinnya ya hanya orang saja, makanya harusnya legion yang banyak itu tidak ke satu orang aja, akan pergi ke banyak orang gitu kan. Nah, tapi faktanya cuma satu orang. Artinya ya satu orang saja gitu yang gampang dirasuki setan. Masa tuh apa ya namanya? Orangnya memang apa istilahnya? Memang paling gampang. Jadi setan itu akan merasuki seseorang itu yang paling gampang dirasuki. Berarti orangnya adalah kondisi paling lemah imannya gitu kan, sehingga gampang dimasuki setan, guys. Ayat 11 adalah di sana lereng bukit sejumlah besar babi dengan sedang mencari makan. Perhatikan ya narasinya. Di situ ada iblis yang merasuki dan di tempat lain ada lereng, di sebuah lereng itu ada babi. Bukan tempat lain, di situ juga, guys. Ya coba Anda baca ya, nih. Coba. Nih ya. Bukan tempat lain, nih ya. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu, ya. Jadi pertama roh-roh itu tidak mau setan ini ya, roh-roh setan itu ya, nggak mau keluar dari daerah itu ya. Makanya mereka menunjuk ya di sana, ingat ya, adalah di sana, bukan tempat lain. Terus mengatakan tempat lain enggak, tapi adalah di sana ya. Di tempat itu juga, guys, bukan tempat lain. Maka Luis ini ngawur ini mengatakan tempat lain. Di tempat itu juga. Karena di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan.
ya kan? Jadi di tempat itu juga gitu. Nah, makanya nggak heran kenapa setan bertempat tinggal di tempat ini, karena itu tadi ada orang-orang di sana tuh memelihara babi, suatu yang diharamkan Allah gitu kan, yang mereka konsumsi. Makanya senang karena banyak orang bermaksiat pada Tuhan, pada Allah gitu, pada Allah. Makanya mereka senang di situ kan. Nah, jadi ini juga pertanyaan kenapa. Kita baca ya. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami masukinya. Artinya ya, mereka pindah dari satu medium yang mereka sukai kepada medium lain yang mereka sukai juga gitu, sama-sama mereka sukai. Jadi orang tadi mereka sukai karena imannya lemah, lalu mereka juga menyukai babi. Jadi paham ya kenapa setan tuh menyukai babi. Mereka tidak minta pindah kepada misalnya ke kambing atau yang lain gitu kan, tapi minta pindahnya ke babi guys. Karena memang mereka menyukai medium itu, suatu yang sebenarnya dengan Allah gitu kan. Jadi tempat-tempat yang jarang ibadahi, jarang memuji Allah gitu, lalu tempat-tempat yang ya kayak benda-benda yang haram gitu kan. Jadi ini kenapa ada yang selalu tanya kenapa setan tuh roh-roh itu malah minta pindahkan ke dalam babi. Karena babi itu haram guys, itu logikanya ya. Dan makanya Yesus mengabulkan permintaan mereka karena tepat gitu kan. Nah, tapi kalau mereka minta pindah kepada manusia lain, Yesus pasti akan tolak. Enggak, tempatmu bukan di situ. Meskipun orangnya lemah, tapi dia manusia. Bukan, kamu nggak bisa bawa manusia ke neraka. Karena hewan kan mungkin dibawa setan ke neraka. Jadi tugas Yesus kan menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan hewan. Nah, jadi Anda harus berpikir kenapa Yesus nggak. Jadi Anda harus berpikir kenapa setan meminta mediumnya babi dan kenapa Yesus mengabulkannya. Berarti cocok. Justru karena permintaan iblis inilah maka makin menguatkan bahwa babi itu haram. Karena iblis memintanya dan dikuatkan dengan dikabulkan Yesus. Berarti Yesus setuju. Ya, memang tempatmu di situ. Setan itu kan tepat itu. Jadi ketika tepat ya dikabulkan Yesus. Coba kalau nggak tepat, Yesus nggak kabulkan gitu. Ya, sehingga dimasukilah babi-babi itu sesuai dengan permintaan setan. Jadi setan tuh memilih suatu tuh yang sama kadarnya dengan manusia tadi, ya kan? Yang imannya lemah. Jadi pada suatu yang jauh dari Tuhan, ya, kepada suatu yang dilarang Tuhan, itu babi, guys. Mohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Perhatikan baik-baik bagaimana di situ iblis atau setan itu memohon pada Yesus, tolong jangan usir saya keluar dari daerah itu. Karena kemungkinan besar memang di situ adalah daerah di mana banyak orang yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dan daerah di situ kemungkinan ya termasuk tadi yang melihara babi itu kan, babi diharamkan oleh Allah, di malah mereka pelihara dan mereka konsumsi, guys. Dan memang banyak orang-orang yang mengikatkan dirinya dengan iblis. Lihat 11 adalah di sana lereng bukit sejumlah besar babi dengan sedang mencari makan. Perhatikan ya narasinya. Di situ ada iblis yang merasuki, dan di tempat lain ada lereng bukan tempat lain, ya di situ juga, di sana, bukan tempat lain. Wah, lereng itu ada babi yang dalam jumlah besar banget. Ada babi, ada iblis yang merasuki orang, dan ada Yesus yang akan mengusir mereka. Ayat 12, lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Kalau kita lihat di sini, siapa sebenarnya yang meminta supaya mereka ini diusir ke babi? Apakah Yesus atau iblis itu? Kalau kita perhatikan baik-baik, iblis meminta supaya dirinya diusir ke dalam babi-babi. Bukan Yesus yang mengusir mereka ke dalam babi. Perhatikan ya, narasinya ini jangan dibelokin. Pak Yo ini mengatakan Yesus konsisten membenci babi gara-gara Yesus usir setan ke dalam babi. Yang jadi persoalan dalam teks ini justru setan yang meminta supaya dimasukkan ke dalam babi. Ya justru karena itu ya.
Karena setan yang minta itulah menguatkan fakta bahwa setan menyukai babi. Itu poinnya. Jadi setan itu menyukai hal-hal yang dibenci Allah gitu kan, dibenci Allah. Ya, manusia yang lemah imannya disukai setan sehingga gampang dimasuki. Babi yang dibenci diharamkan Tuhan. Jadi requestnya tuh loh, ingat loh, requestnya tuh kita jadi poin di situ. Jadi kalau misalnya kayak orang-orang suka maksiat ya, misal gini, ada orang suka maksiat itu misalnya dari diskotik kita usir nih, datang Satpol PP kan, pulang, ngapain kalian diskotik gitu kan? Nah, dia akan minta izin tuh, Pak, kalau ini dilarang boleh nggak saya pindah ke tempat yang di warung kopi tepi jalan yang jual alkohol gitu kan? Nah, dia akan minta pindahkan ke situ gitu. Jadi request ke tempat yang sama gitu kan, yang setara gitu guys. Nah itu harus dipahami ya. Jadi request setan tuh harus ada pertanyaan, kenapa setan request kepada kawanan babi? Karena situlah tempat dia yang disukai dia gitu guys. Ya kan, nah, mungkin dia minta ke tempat nama request kan, tentu kalau orang request itu tentu tempat-tempat yang dia sukai. Nah jadi setan suka babi ya. Dan Yesus setuju mengabulkan. Jadi Yesus ngabulkan itu atas perbuatan setan, berarti klop. Berarti Yesus setuju, benar itu memang tempatmu setan ya. Kamu tempatmu memang sesuatu yang haram, itu di babi. Nah, jadi makanya kalau kemanusiaan pasti Yesus nggak setuju, karena bukan tempatnya. Meskipun manusia lemah iman, tapi kalau babi, cocok banget itu, pas itu. Ya, masuklah sana silakan kata Yesus itu kan. Nah itu membuktikan bahwa babi memang haram guys. Karena Yesus mengkonfirmasi dari permintaan setan yang memang setan menyukai tempat itu gitu. Logikanya berarti yang membenci babi adalah iblis. Iblis bukan membenci babi ya. Iblis itu menyukai babi. Kenapa dia minta pindahkan ke babi? Ingat ya. Iblis itu yang memasuki suatu itu artinya senang dengan itu ya, kayak orang tadi. Ya. Dia senang sama orang itu, maka dia memasukinya. Ya, bukan benci, guys, senang. Gitu. Kayak Anda memasuki sesuatu tempat. Apakah Anda benci? Enggak. Kalau Anda benci betul-betul, Anda akan tidak mau masuk ke situ. Ya kan? Nah, saya benci tempat kayak tempat-tempat diskotik, saya benci banget, guys. Maka saya tidak mau, jangan memasuki. Mendekati saya nggak mau. Nah, tapi saya senang tempat-tempat kayak masjid, musola, apalagi perpustakaan, warnet atau tempat main game gitu kan, saya senang, maka saya akan memasukinya. Jadi setan itu memasuki tempat yang dia senangi ya. Dia memasuki manusia karena dia senang sama manusia itu, memasuki babi maka dia request ya. Karena dia senang dia sama babi itu, bukan benci. Jadi Luis ini salah guys ya. Mana ada orang membenci sesuatu lalu memasukinya, nggak ada guys. Orang yang membenci sesuatu itu akan menjauh dari tempat itu gitu kan, bukan justru malah memasukinya. Karena dia mau membunuh babi-babi yang banyak itu dengan terjun ke dalam jurang. Iya nggak? Ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati. Jadi gini ya. Jadi roh jahat ini adalah dia bertempat tinggal di situ ya, memasuki babi-babi itu ya. Jadi dia tuh ingin, jadi gini loh, kenapa dia kenapa kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau mati lemas dalamnya. Ya, jadi ingat ya, poin ini adalah ya setan suka dengan babi-babi itu sehingga dia memasukinya, dia tinggal situ. Nah, meskipun babi itu mati ya, lemas di dalamnya ya, tapi tetaplah itu daerah yang disukai oleh setan. Jadi dia akan tetap bertempat tinggal di situ. Ya. Di dalam tubuh babi yang terjun ke dalam danau dan mati lemas dalamnya. Jadi setan tuh bertempat tinggal di situ gitu loh. Di situ ya tidak ada diceritakan bahwa setan tuh habis itu pergi, nggak ada. Ya di situ dia masih di situ gitu. Jadi dia ada di dalam danau ya. Jadi berarti setan itu tinggal di dalam danau itu ya, bersama dengan babi-babi yang mati itu guys. Nah itu poinnya ya. Jadi ya dari ini nanti alasan kenapa setan membuat itu ya. Nah agar jadi setan ini guys ya, dia pintar ya. Jadi dia suka memasuki sesuatu yang disukainya dan karena itu nanti kita lihat. Jadi alasan kenapa setan itu milih babi, pertama udah pasti karena
dia menyukai babi itu, maka sama seperti dia menyukai manusia tadi, maka dia minta requestnya pindah ke babi. Nah, lalu kenapa dia membuat babi ini terjun ke jurang? Kita akan lihat rasanya di ayat berikutnya, guys, biar ketahuan gitu kan. Lemas di dalamnya. Kemudian Yesus mengikuti permintaan mereka, diusirlah setan-setan ini ke dalam babi, kemudian terjun bebas dan babi itu mati. Sampai di sini, kalau di dalam memahami Alkitab, itu kita nggak bisa menafsirkan ini dan mengatakan bahwa Yesus membenci babi. Nggak ada korelasinya. Sebab argumentasinya kalau dibangun di bawah narasi yang ada, justru yang meminta adalah justru korelasinya karena minta iblis semakin menguatkan bahwa Yesus itu memang mengharamkan babi. Karena minta iblis, ya, bukan permintaan Yesus gitu kan. Nah, jadi gini loh guys ya. Gini, kalau Yesus yang meminta iblis atau setan pindahlah ke babi. Nah, kita bisa meragukan ya, apakah babi ini memang diharamkan atau gimana? Karena bisa jadi Yesus tuh meminta sesuatu yang netral, bisa jadi. Misalnya ya daripada manusia bagus ke babi yang netral. Apapun yang ada lingkungannya netral lah gitu kan. Tapi justru minta tuh setan. Karena minta setan berarti kita tahu ini selera setan gitu, bukan selera Yesus. Dan Yesus mengkonfirmasi mengabulkan selera setan itu, guys. Jadi ingat, babi itu selera setan ya. Makanya setan suka memasuki babi, itu pasti selera setan ya, memang hal yang disukai dia masuk babi dan Yesus mengabulkan. Nah, itu poin di situ, guys. Setan, iblis, bukan Yesus. Jadi Yesus hanya mengikuti apa yang iblis mau sebenarnya. Karena bagi Yesus, manusia satu ini lebih berharga daripada 2.000 babi yang ada. Tapi menurut Yesus ya, babi ini memang tempatnya setan yang cocok gitu. Pas itu setan, kamu minta pindah ke babi karena kamu suka kan? Ya udah, silakan, itu memang tempatmu gitu loh. Itu logika berpikirnya, guys. Luisnya nggak paham dengan hal itu gitu. bukan berarti ini ditafsirkan atau dipahami dengan mengatakan bahwa Yesus konsisten benci babi. Kalau berargumentasi bahwa yo kutip ayat yang benar gitu loh. Jangan comot-comot satu ayat tapi nafsirnya sembarangan. Itu ayat udah bener, dan yang nafsirin sembarang tuh Luis ya. Jelas-jelas setan tuh minta pindah ke babi karena dia suka babi gitu. Luis minta request nih, minta kemana ya, masuk kemana, itu berarti Luis suka tempat itu karena request. Nggak mungkin kita request sesuatu yang tidak kita sukai gitu kan. Nah, kecuali Yesus suruh pindah ke situ. Nah, jadi itu kalau misalnya Yesus suruh pindah ke sini misalnya, itu berarti kita nggak tahu nih apakah setan memang suka tempat itu atau tidak, karena yang nyuruh Yesus. Tapi justru karena pemilihan setan sendirilah membuktikan kalau memang itu tempat yang disukai setan. Dan Yesus pun setuju. Oh, pas kali ini gitu kan. Ya udah, memang itu tempatmu, memang itu haram gitu kan. Silakan kamu situ gitu kan. Nah, itu poinnya, guys. Gak bisa, itu logikanya pasti cetek banget. Bagian yang kedua, alasannya adalah karena orang-orang tidak memakan babi, makanya babi itu gak apa-apa dibunuh aja. Tapi yang jadi persoalan adalah teman-teman, di mana di Alkitab menjelaskan bagaimana ada orang yang memelihara babi sampai ribuan. Berarti ini mengindikasikan ada kelompok besar yang mana mengkonsumsi babi ini. Ya contohnya orang di luar Israel. Makanya setan legion tuh suka bertempat tinggal di situ, karena ada orang-orang membuat kepada Allah. Dan jelas babi itu dilarang ya untuk dimakan. Mereka bukan cuma makan tapi dipelihara pula, bukan liar pula. Makanya itu alasan kenapa setan tuh suka di situ, guys. Maka Yesus kenapa sebelah danau itu ke situ, karena di situ tempat tinggal setan, karena banyak manusia yang melanggar perintah Allah. Salah satunya adalah memakan dan melihara babi, guys. Itu alasannya. Dan kenapa setan tuh minta pindahkan ke babi, karena dia suka babi itu. Ya. Jadi devil love pig. Ya, devils love pigs. Setan cinta babi, guys. Maka dia minta pindah masuk ke situ gitu kan. Mereka mengkonsumsi ini. Mari kita lihat ya. Ayat 14, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya.
Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Artinya taktiknya dari setan berhasil, sehingga Yesus didesak pergi untuk meninggalkan daerah mereka, gitu kan? Nah, itu loh guys. Jadi gimana pun di sini setan ini cerdas gitu kan? Dia bisa dia bisa menjadikan orang ini desak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka dengan trik seperti itu gitu kan. Jadi karena jadi orang-orang ini mungkin dirugikan ya, karena babi-babinya jadi mati masuk jurang gitu kan, banyak itu kan babi itu kan, jadi mereka rugi. Lalu atau karena gini guys ya, orang ini kan biasa melihara babi, sehingga mereka tuh kan makan babi, jadi mereka tuh nggak suka kehilangan babi yang banyak itu gitu. Dan mereka tentu ibaratnya ya. Jadi yang perlu dipahami adalah intinya adalah saya mau katakan ya, orang-orang ini nggak suka sama perbuatan Yesus itu karena membuat mereka jadi kehilangan babi mereka yang banyak guys. Padahal mereka menyukai hal itu ya, dan setan juga menyukai hal itu. Makanya dia pengen agar setan ini pengen agar Yesus pergi ya, agar mereka tuh bisa tetap bisa tetap membuat daerah itu tetap di sini kan tidak ada diceritakan ya bahwa Yesus sudah memberikan secara eksplisit ya, kalau orang yang paham ya, bahwa kenapa Yesus mengabulkan permintaan setan. Karena memang setan suka sama setan ini suka sama babi. Jadi itu soalnya mereka sudah sadar kalau memang babi itu suatu yang haram, kan? Maka Yesus mengabulkannya. Nah, tapi karena mereka merasa rugikan karena babi jadi mati, maka mereka pengen Yesus pergi. Artinya siasat dari setan berhasil untuk membuat Yesus didesak supaya meninggalkan daerah mereka, gitu kan? Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah itu. Di sini ada penjaga-penjaga babi yang mana dia memelihara babi tentunya untuk pekerjaan mereka. Dan Yesus kemudian diusir dari situ karena dianggap sudah merugikan mereka karena ada sejumlah babi yang terjun dan mati lemas. Tapi mujizat yang mereka akhirnya tahu, orang yang kerasukan setan ini akhirnya sembuh. Jadi soalnya juga mereka tahu bahwa setan memilih babi sebagai tempat persinggahan berikutnya. Jadi sebagaimana setan suka sama orang ini yang dia sukinya, setan berarti juga suka sama babi. Itu susah mereka pahami. Nah, jadi mereka sebenarnya berpikir di situ, bukan malah berpikir tentang kerugian mereka yang mereka alami karena babi-babinya jatuh ke jurang, guys. Karena gimana pun setan itu kan dia berusaha untuk menyesatkan manusia, sehingga mereka membuat supaya manusia ini terpecah belah gitu kan. Makanya dengan aksi setan membuat babi ini terjun ke jurang dan mati, itu akan membuat pemilik babi marah, sehingga mereka akan mengusir Yesus dari tempat itu. Gitu loh guys, itu memang tabiat setan seperti itu. Gimana supaya manusia berkonflik ya, agar mereka tuh bisa leluasa. Ingat ya, mereka tuh pengen setan tuh berleluasa menjamah tempat itu. Makanya kan dia minta setan ini kan, jangan usir kami dari tempat ini, karena mereka suka sama tempat itu. Makanya mereka berusaha agar gimana Yesus diusir tempat itu. Makanya mereka buat trik seperti itu guys, dan berhasil kan faktanya. Ini sebenarnya menunjukkan ingin menyampaikan pesan bahwa Yesus begitu menyayangi satu orang ini. Yesus menyelamatkan satu orang ini dari kerasukan iblis. Sampai di sini kita harus tahu maknanya, dan kemudian dari satu yang cetek itu Louis ya, dia nggak bisa melihat skop besarnya. Dia hanya fokus pada satu orang nih. Padahal kalau dia ngerti ya, dia harus mempertanyakan kenapa iblis itu minta pindahkan ke babi.
Dan kenapa iblis membuat babi-babi ini mati? Dan setelah itu jadinya Yesus diusir. Dia seharusnya situ pikirannya, bukan fokus ke orangnya saja gitu loh. Ya kan? Nah, jadi logikanya nih yang cetek tuh Louis sebenarnya pemikirannya, bukan orang tadi gitu kan. Orang ini banyak orang pada akhirnya percaya tentang kuasa dan mujizat yang Yesus lakukan, bahwa dia adalah Mesias yang menyelamatkan manusia. Ini isi dalam cerita ini. Nggak bisa ini kita alihkan dengan mengatakan Yesus tuh konsisten benci babi, dia usir setan ke babi. Nggak bisa kayak gitu. Itu namanya makso. Ingat ya, yang minta tuh setan, karena setan suka babi, dan Yesus mengkonfirmasi benar. Dia jadi pada paham konteks ini. Artinya Yesus membenarkan bahwa kesukaan setan adalah babi. Jadi benar, kenapa setan suka babi? Karena setan itu pasti menyukai tempat-tempat atau apapun yang diharamkan oleh Allah, guys, gitu. Atau ketika manusia tadi yang jauh dari Allah, maka setan suka memasukinya, gitu kan. Kemudian di akhir video tadi dikatakan bagaimana dalam kitab Matius dia mengatakan bahwa Yesus datang. Ingat ya, janganlah kamu menyangka, ya. Ingat, janganlah kamu menyangka. Berarti menyangka aja nggak boleh, guys, ya. Menyangka, janganlah kamu menyangka. Ngerti nggak arti kata menyangka? Jadi dilarang untuk menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Jadi jangan menyangka bahwa Yesus datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Artinya dia tidak menyediakan. Jadi jangan kita sangka begitu. Jangan kita sangka bahwa Yesus ini datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Sementara Louis ini ya, itu malah menyangka Yesus datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi dan menggantikan perjanjian baru. Pak Yesus katakan dia dengan jelas ya, janganlah kamu menyangka. Tapi faktanya Louis nggak paham. Dia malah menyangka bahwa Yesus datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi dan menggantinya dengan perjanjian baru. Padahal kalimatnya adalah jangan kamu menyangka. Tapi Louis malah menyangka begitu, gitu loh guys. Nah, bahkan ditegaskan oleh Yesus lagi, aku datang bukan untuk menyediakannya. Tapi Louis malah mengatakan bahwa Yesus datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi kan, dan menggantikan PL. Pan kata Yesus, aku datang bukan untuk menyediakannya. Bukan loh bro. Ngerti arti kata bukan? Bukan untuk menyediakannya. Tapi Louis malah menyangka Yesus datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab Nabi dan menggantikan perjanjian baru. Paham nggak logikanya? Di Louis ini nggak nyambung dengan apa statement Yesus. Makanya ada kata melainkan. Melainkan untuk menggenapinya. Nah, berarti melainkan ini adalah kebalikan dari menyediakan. Jadi bukan saya mencuri tapi dia. Jadi saya yang dibawa lagi. Dia loh yang mencuri. Ya. Bukan obat ini yang menyembuhkan, tapi obat itu. Paham ya? Bukan ditiadakan, tapi diadakan gitu loh. Bukan ditiadakan, melainkan ditambah. Bukan ditiadakan, tapi diadakan, paham ya? Ini sesuatu kebalikan dari menyediakan apa? Ya, menambah, mengadakan, gitu loh. Ini kata melainkan pun Louis nggak paham. Melainkan itu sesuatu yang sebaliknya. Bukan Louis yang melakukannya, melainkan dia. Paham ya? Bukan ditiadakan, melainkan diadakan. Aku datang bukan untuk menyediakan pesta itu, tapi untuk mengadakannya atau untuk memastikannya gitu. Ya, aku datang bukan untuk menyediakan pesta itu, tapi untuk memeriahkannya, melainkan untuk melainkan untuk nyanyi di saat menyumbang suara di dalamnya. Aku datang bukan untuk menyediakan apa ya bosnya? Aku datang bukan untuk menyediakan konser itu, melainkan untuk memeriahkannya, melainkan untuk memasarkannya. Cocok kan? Tapi dia sih memahami gini.
kalau dia maksakan gitu dia guys ya. Kata melainkan ini bukan yang seperti saya katakan tadi ya. Artinya sebaliknya dia memaksakannya begini ya guys ya. Kalau pakai logika dia, maka gini. Aku datang bukan untuk menyediakan konser itu, melainkan untuk mengganti dengan konser lain. Itu kan sama dengan menyediakan berarti. Anda datang bukan untuk menyediakan konser itu, melainkan menggantinya dengan konser lain. Artinya Anda menyediakan konser itu. Kok Anda katakan aku datang bukan untuk menyediakan konser itu? Kalau Anda memang datang bukan untuk menyediakan konser itu, artinya ya Anda jangan ganti konser itu dengan konser lainnya gitu. Artinya Anda datang situ adalah melainkan ya, kalau bukan untuk menyediakannya berarti Anda bisa jadi untuk memeriahkannya, untuk memasarkannya. Kan gitu logika guys. Jadi orang-orang ini ya, Luis ini nggak ngerti dengan arti kata mengenapi. Ini saya kasih tahu ya. Mengenapi artinya adalah bukan mengganti atau merubah. Mengenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap atau genap. Buka kamus, ya, buka kamus. Orang-orang ini nggak ngerti dengan arti kata mengenapi. Mereka memahami sebagai mengganti, berubah. Jadi perjanjian lama nggak berlaku, dirubah, diganti dengan perjanjian baru. Ya, jadi perjanjian lama itu ditiadakan, diadakanlah perjanjian baru. Enggak gitu. Ya, mengenapi artinya menambah sehingga lengkap. Misalnya saya pengen menggenapi Pancasila. Yang pertama misalnya ada 5 sila nih, saya mau genapi jadi 7 sila. Berarti artinya saya akan tambah 2 sila lagi. Bukan malah menyediakan sila-sila lainnya. Jadi kalau saya mau menggenapi Pancasila dengan 7 sila, artinya sila ke-6 dan 7 tidak boleh bertentangan dengan sila pertama sampai ke-5. Kalau mau digenapi, gitu kan, menambah sehingga lengkap pada sila itu, maka sila ke-6 harusnya berbunyi, misalnya kalau di sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, maka sila ke-6 harusnya berbunyi Persatuan Indonesia yang kuat dan kompak gitu misalnya. Atau sila ke-7 ya, kalau digenapi atau ditambah sehingga lengkap, bunyinya menjadi, kita ambil sila pertama ya, Ketuhanan Yang Maha Esa, ditambah sehingga lengkap menjadi atau genap menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa yang bukan Trinitas. Nah, paham ya? Jadi Luis ini nggak ngerti arti kata mengenapi. Di situ parahnya guys. Bukan meniadakan Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Dan ini dipakai dasar di mana Yesus itu tidak meniadakan hukum tentang makan babi. Iya kan, dikatakan bukan untuk meniadakannya, ya berarti bukan untuk meniadakannya. Janganlah kamu menyangka, tapi faktanya Luis malah menyangka Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat dan menggantinya dengan PB guys. Di situ konyolnya gitu kan. Bahwa ayat yang dikutip pun keliru. Sebab justru ayat ini menunjukkan bagaimana Yesus menggenapi hukum-hukum di dalam perjanjian lama. Dan kemudian hukum-hukum, baik hukum seremonial, sipil yang udah nggak kepake itu, sudah digenapi dalam Yesus di kayu salib. Sehingga nggak perlu dilakukan lagi. Berarti kan nggak perlu dilakukan lagi kan, berarti ditiadakan. Kok Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan. Tapi malah Luis menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan. Di situ absurdnya guys. Jelas-jelas Yesus mengatakan janganlah kalian menyangka aku datang untuk meniadakan. Tapi Luis malah menyangka Yesus datang untuk meniadakan. Sehingga digantilah hukum-hukum itu kan. Di situ absurdnya guys. Jadi orang-orang ini ya nggak ngerti arti kata menggenapi, nggak ngerti arti kata melainkan. Kacau ya guys. Sederhananya bahwa menggenapi ini yang dulunya mereka dalam menyembah Tuhan harus mengikuti beberapa rentetan upacara-upacara yang penting. Salah satunya yaitu tidak boleh menajiskan diri melalui makanan babi. Tetapi setelah penggenapan Yesus di kayu salib, hal-hal yang membuat manusia ini akhirnya terpisah dengan Allah sudah dirubuhkan. Ya, sudah ditiadakan. Pak Yesus datang mengatakan bahwa janganlah kalian menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan para nabi. Nah, tapi Luis malah mengatakan Yesus datang untuk meniadakan itu dan menggantinya dengan hukum baru guys. Nah, ini kacau di situ kan. Bukan dalam arti apa? Ketika Yesus salibkan, tabir Allah sudah terbelah. Manusia sudah memiliki hubungan perdamaian kembali dengan Allah. Sehingga hukum-hukum seperti seremonial dan juga hukum sipil, salah satu contohnya adalah makan babi, itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, alias ditiadakan. Padahal Yesus sekali saya katakan ya, janganlah kalian menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Tapi Luis malah menyangka.
Yesus datang untuk menyatakan itu gitu loh. Gimana ceritanya coba? Udah, padahal Yesus udah wanti-wanti loh, janganlah kalian menyangka. Tapi Luis malah menyangka, guys. Gimana coba? Di situ ada ketidaksinkronan antara Yesus dengan Luis. Karena hukum ini sudah diperbaharui dan hukum yang lebih penting yaitu kristosentris. Posisinya dalam Yesus. Keselamatan bukan tentang makan dan minum. Keselamatan tentang penyalipan, pengorbanan Yesus di... Ya, bukan tentang makan dan minum. Padahal jelas dalam penyelama, makan minum itu yang bikin tidak selamat. Karena makan babi itu sama hukumnya dengan larangan jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, ya, jangan makan babi. Itu semua larangan dalam penyelama. Kayak gitu loh. Tiba-tiba dikatakan bahwa itu tidak menyelamatkan. Gimana coba? Sementara di video lain dia mengatakan bahwa iman itu juga perlu perbuatan gitu. Ini Luisnya nggak konsisten, guys. Jadi di sini dikatakan perbuatan nggak penting. Nah, ya kan, iman saja penting. Di sisi lain dia mengatakan bahwa iman itu disertai perbuatan harusnya. Jadi mana yang betul, Luis? Ya kan? Kayu salib. Jadi ini mengenai arti penggenapan. Saya sudah pernah bahas ini dan saya harus ulang lagi karena mungkin teman-teman nggak pada ngerti ya. Jadi ada ulang itu kan pun tidak paham arti kata penggenapan, menggenapi. Buka deh kamus ya, apa arti kata menggenapi? Menggenapi artinya adalah menambah sehingga genap atau lengkap. Saya punya anak saya minta uang 7.000. Nah, lalu dia minta tambah. Pak, minta tambah dong, uangnya kurangnya 7.000 nih. Ya, saya genapi 10.000. Nah, ketika saya genapi jadi 10.000 dari 7.000, apakah saya rubah yang 7.000-nya? Dalam artian saya tidak tiadakan? Enggak. Saya tambah dengan uang 3.000 lagi. Sehingga genap jadi 10.000. Ini nak 3.000 lagi. Kamu punya uang 7.000 kan? Ya, ini papa tambah 3.000 nih. Genap kan jadi 10.000. Jadi 3.000 tadi nambah 7.000. Ini 7.000-nya tidak ditiadakan, tidak hilang, guys. Tetap berlaku 7.000-nya. Karena saya belanja ke warung ya dengan uang 10.000, dengan ini 7.000-nya Pak, ini 3.000-nya 10.000 gitu. Paham nggak logikanya? Jadi menambah sehingga lengkap tuh artinya mengenapi, artinya tidak meniadakan, bukan merubah, guys, enggak, tetap gitu loh. Cuma ditambah sehingga genap atau lengkap. Jadi hukum baru itu harusnya menambah sehingga genap dan lengkap, tapi bukan malah menghilangkan gitu kan. Bukan malah meniadakan. Makanya Yesus tuh mengatakan, janganlah kamu menyangka aku datang untuk menyediakan hukum Taurat yang diterapkan Nabi. Tapi absurdnya, Luis malah menyangka Yesus datang untuk menyediakan hukum Taurat yang diterapkan Nabi dan mengganti dengan perjanjian baru, guys. Di situ letak absurdnya kan. Ayat ini justru menekankan bahwa penggenapan ada dalam Kristus. Dan satu lagi yang penting untuk kita lihat bahwa Yesus sebenarnya menekankan kembali bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut, bukan makanan. Alarm. Kembali bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut, bukan makanan itu yang menajiskan tubuh kita, tetapi apa yang keluar dari mulut kita itu yang menajiskan kita. Dalam Matius 15 ayat 11 dikatakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Jadi ingat ya, ini konteksnya mengenai yang menajiskan orang, ya, yang bikin orang tuh najis, ya. Bukan makanannya, ingat ya. Ingat, ada makanan najis, ada orang najis. Ya, ini dua hal berbeda, ya. Babi adalah makanan yang najis, ya. Jadi makanan najis itu dimakan. Nah, jadi maksudnya tuh orang yang kotor tuh bagaimana? Gitu. Orangnya beda dengan babi itu beda, guys. Babi adalah hewan yang najis, ya. Nah, babi bukan orang loh, babi. Nah, jadi ini ayat mengenai apa yang menajiskan orang, bukan apa yang menajiskan babi, bukan. Nah, jadi orang ini akan sama kayak babi, yaitu sama-sama najis ya. Ketika dia mengeluarkan dari mulutnya kata-kata yang kotor, itu yang bikin dia ini sama kayak babi gitu loh, maksudnya. Babi adalah binatang yang dinajiskan. Nah, orang itu dinajiskan kalau dia ngomong atau keluar dari mulutnya itu sesuatu yang najis, paham ya? Ini aja lu nggak paham gitu. Nah, paham nggak logikanya? Jadi bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Alias orang itu tidak najis kalau
yang keluar dari mulut keluar dari mulutnya itu sesuatu yang tidak najis. Tapi kalau dia mengeluarkan kata-kata yang kotor, artinya orang ini udah najis gitu. Udah menajiskan dirinya. Ini beda konteks sama babi yang najis gitu. Jadi orang ini sama najisnya kayak babi kalau dari mulutnya keluar kata-kata yang kotor, guys. Itu poinnya gitu. Jadi Anda jangan hubungkan ini dengan babi. Babi itu binatang yang dinajiskan. Orang akan sama kayak babi dengan jadi binatang yang dinajiskan kalau dari mulutnya keluar kata-kata yang kotor, guys. Najiskan orang. Artinya begini, bukan sesuatu yang kita makan babi. Mungkin. Jadi ketika orang itu makan babi, ya, ingat yang najis itu babi. Gitu loh. Orang ini nggak najis orang ini. Ya. Orang ini najis ketika dia mengeluarkan kata-kata yang kotor. Gitu. Atau orang ini melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, ya. Itu yang bikin orang itu jadi najis, bukan apa yang masuk dalam mulut dia gitu. Yang masuk dalam mulut tidak akan menajiskan orang ini, tapi itu yang najisnya hanya pada makanannya. Paham logikanya ya? Jadi gini loh. Ada misalnya gini, ini adalah minuman yang tidak saya sukai. Ya, ini minuman yang tidak saya sukai. Louis adalah orang yang tidak saya sukai misalnya. Nah, apa yang membuat minuman tidak saya sukai? Anggaplah misalnya minuman ini adalah minuman keras, ya. Saya nggak sukai karena ini diharapkan dalam agama saya, ya kan? Saya nggak menyukainya. Nah, ketika minuman ini diminum oleh Louis, ya, tidak ada membuat saya tidak menyukai Louis, tidak. Karena yang saya tidak sukai adalah minuman ini. Ingat ya, dengan Louis minum minuman ini tidak membuat saya tidak menyukai dia, ya. Karena itu urusan dia sendiri dengan Tuhannya. Gak ada urusan sama saya. Yang saya tidak sukai hanyalah minuman ini. Nah, tapi perbuatan Louis lah yang tidak saya sukai. Ingat ya, gara-gara dia, bukan karena minum ini ya, bukan. Dalam artian perbuatannya misalnya kayak menyerang saya misalnya, atau menyerang orang lain. Intinya adalah sesuatu yang merugikan saya. Itu membuat saya nggak suka sama dia. Merugikan saya, merugikan agama saya. Tapi kalau merugikan dirinya, nggak ada saya nggak suka itu, guys. Misalnya minuman keras ini kan hanya merugikan dirinya. Ketika dia minum minuman keras misalnya, ini air putih, guys ya, jangan salah sangka. Maksudnya kalau minuman keras ini, anggaplah ini minuman keras, kalau ini dia minum, itu kan merugikan dirinya. Merugikan dirinya, itu nggak ada sangkut sama saya. Saya nggak mungkin benci dia karena dia minum keras, karena itu yang rugi dia, ya. Tapi kalau dia serang atau hina saya, atau agama saya, atau para ulama, baru saya benci. Saya benci perbuatannya. Tapi karena perbuatannya tuh melekat pada dirinya. Sehingga dengan perbuatannya tuh dia ikut jadi najis gitu. Ikut efeknya gitu kan. Meskipun saya benci perbuatannya, tapi tetap gara-gara itu orangnya diikut-ikutan gitu kan. Karena dia yang berbuat itu. Jadi intinya adalah yang bikin jadi harus bedakan ya antara babi dengan orangnya, itu beda, dua hal berbeda. Jadi babi adalah dasarnya binatang yang dinajiskan. Nah, manusia dasarnya bukan orang yang dinajiskan, hanya najis kalau dia berkata kotor. Kalau dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak pantas. Jadi itu harus ingat deh guys ya, babi itu dasarnya najis, dasarnya. Ya. Tapi manusia bisa jadi sama kayak babi yang awalnya nggak najis, ya misal kita nih nggak ada ngomong yang kotor, nah, itu kita belum najis lagi. Tapi kita menjadi najis ketika kita dinajiskan ketika kita ngomong kotor, guys. Itu poinnya. Jadi Anda harus ngerti ini gitu. Ya, bukan gara-gara makan babi orangnya jadi najis, bukan. Bukan itu ya guys ya. Yang bikin najis itu adalah ucapannya, perbuatannya, bukan apa yang dia makan. Itu maksudnya yang mau disampaikan oleh Yesus. Makan daging apapun itu, bukan soal makanan yang menajiskan kita. Tapi yang menajiskan kita saat ini adalah mulut yang kotor, memaki, memfitnah, apalagi bohong. Nah, kayak gitu. Wah, berarti ayat... Ya, itu yang Anda lakukan sekarang, ya kan?
tadi dia nggak ada ngomong benci apa namanya, intinya adalah dia sampaikan semua apa ini benar gitu, benar bahwa Yesus mengkonfirmasi bahwa setan itu suka sama babi, itu benar. Dan kenapa babi itu tadi kan dia bohong nih, katakan di tempat lain, bukan tempat lain, di situ juga, di sana ada seorang babi di lereng, di sana bukan di tempat lain ya, itu aja dia sudah bohong gitu kan. Alkitab itu dirubah-rubah dong, nggak konsisten dong. Saya sudah jelaskan bahwa peraturan Ya, artinya kan dirubah-rubah. Pas Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakannya. Ya. Tapi kenapa malah berubah gitu? Ditiadakan gitu kan. Nah, padahal Yesus katakan untuk menggenapi. Menggenapi artinya menambah singa lengkap. Ini kalau misalnya ada perjanjian baru, harusnya dia menggenapi alias menambah singa lengkap penyelama, bukan malah meniadakannya atau merubahnya gitu, bukan. peraturan ini berubah ini karena Alkitab itu progresif dan berhenti di kitab Wahyu. Setelah kitab Wahyu sudah nggak ada perubahan lagi. Nah, dibilang Ini pada pandai ya, Alkitab progresif. Jadi nggak sesuai dengan statement Yesus ya. Yesus katakan, aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat yang kita Nabi. Tapi kenapa kalian malah menyediakan hukum Taurat yang kita Nabi gitu loh, dan menggantinya dengan yang baru? Di situ tak absurdnya guys. nanti enggak dong, beda sama kitabnya Pak Yo ini yang sekarang itu nggak pernah berubah-ubah. Saya akan bahas nanti mengenai ayat nasik mansuk ya, yang mana ayat yang sebelumnya dibatalin ketika ada ayat yang baru diturunkan. Nah, kalau Anda mengerti konsep nasik mansuk, kira-kira seperti itu. Bagaimana Yesus sudah menggenapi ayat-ayat dalam perjanjian lama dan itu sudah tidak berlaku lagi karena Padahal Yesus katakan sekali lagi ya, aku datang bukan untuk menyediakan itu. Tapi kenapa kalian malah menyangka ya, dia menyediakan itu? Enggak, dia tidak menyediakan itu. Janganlah kamu menyangka. Tapi mereka masih menyangka guys. Itulah absurdnya mereka. Yesus sudah wanti-wanti padahal janganlah kamu menyangka aku datang untuk menyediakan, tapi mereka malah menyangka Yesus datang untuk menyediakan. Kan absurd guys ya kan? Nah, dan mengenai ayat tadi ya, katanya Al-Quran itu berubah gitu. Ayat yang sebenarnya berlaku juga berlaku lagi. Gini guys ya, Anda tahu ya, Al-Quran itu adalah sesuai pada zamannya. Jadi Allah itu adalah menerapkan hukum sesuai zamannya, ya bukan seluruh zaman. Karena tiap zaman tuh berbeda hukumnya. Contoh, kayak dulu masih ada perbudakan. Nah, nggak mungkin dong dibuat hukum ketika masih ada perbudakan, diterapkan hukum ketika nggak ada perbudakan, karena nggak mungkin. Tentu harus diatur hukum bagaimana kalau Anda punya budak, bagaimana memperlakukan budak, kan begitu. Nah, kalau nggak ada budak lagi, yang hukum itu harus berubah. Berarti kondisinya adalah manusia yang jadi gini loh, sebenarnya gini loh. Kalau misalnya kayak misalnya kayak aturan perang ya, kayak perangilah orang kafir di mana Anda. Itu ayat turun untuk pada waktu itu. Nah, kalau masa damai kan berubah lagi aturannya. Jadi bukan berubah aturannya, tapi untuk kondisi tertentu ini aturannya berlaku. Untuk yang tidak kondisi yang lain ini aturan berlaku gitu. Jadi itu menyesuaikan jadi keadaan zaman dan menyesuaikan pada kondisi. Justru aneh kalau misalnya hukum itu berlaku untuk semua kondisi. Misalnya ketika perang berlaku kondisi itu, nggak perang begitu gitu. Atau perangnya orang kafir di mana kamu berada, lalu Anda tafsirkan dengan berarti ini selalu begitu gitu kan, harus di perang kafir diperangi, enggak. Itu hanya ketika pada waktu itu guys. Ketika waktu itu sudah tiba waktunya untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy, yang mana mereka memerangi Nabi Muhammad dan pengikutnya duluan gitu loh. Jadi saja untuk membela diri gitu kan. Jadi selama ini yang tidak ada perintah untuk memerangi orang kafir, nah tiba saatnya untuk bela diri ya, karena kalau tidak mereka akan semakin semena-mena dan umat Islam akan terus dibully, dan tiba saatnya untuk membela diri dan menguasai Mekah sehingga bisa menerapkan syariat Islam di Mekah dan mengubah perbuatan jahiliyah ya Arab Quraisy menjadi perbuatan yang syariat guys, itu syariat. Dan membuang jauh-jauh perbuatan-perbuatan kelakuan yang dibenci oleh Allah guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.